modulnya halaman 24 sampai halaman berapa tuh? 34 ya. Halaman 24 sampai 34 itu tentang gambar perspektif. Jadi dia hasil gambar perspektif itu dari fotografi ya, kemudian lukisan pemandangan lingkungan kota serta alam pedesaan. Kalau kita dulu ngegambar waktu SD atau SMP ya, disuruh gambar gunung, kemudian ada jalannya itu akan mengecil dia semakin jauh dia akan semakin mengecil gitu ya. Terus gambar satu objek yang terlihat dari semua sudut. Ini ada contohnya nanti. Terus gambar pandangan atas dari banyak objek dengan banyak titik hilang. Nah ini kotak-kotak yang diletakkan ya. Kita lihat secara frontal dari depan. Ini dengan titik hilang di sini ya. Kemudian garis horizonnya di sini. Dia akan garis-garis ini akan menuju ke satu titik nih, garis-garis ini akan menuju satu titik. Ini mata kita sebenarnya di sini ya. Mata kita di sini. Jadi bukan mata kita, titik hilangnya di sini, kita melihatnya di depan. Nah ini dia akan mengecil, dia tidak seperti benda aslinya. Ini seperti tipuan mata ya. Jadi seperti tipuan mata. Kalau kalian ngelihat seperti ini, ada contoh ini gedung, dia akan seperti ini nih. Kalau kita berdiri di sebelah gedung ini, ada gedung lagi, kita berdiri, terus kita lihat gedungnya akan seperti ini. Di samping ini kita ngelihat itu dia kesininya dia mengecil, kesini juga dia mengecil nih. Ke titik hilang. Ini ada tiga titik hilang. Dengan tiga titik hilang ini makin ke bawah dia makin mengecil kalau pandangan mata kita ya, seperti tipuan gitu ya. Jadi kamera juga seperti itu, menangkapnya kamera itu menangkap gambar, dia akan terlihat seperti ini. Dengan 3 titik hilang. Kalau ini 2 titik hilang, dia ada titik hilangnya itu P1 dan P2 ada di garis horizon. Nah, sedangkan gambar ini kubus seperti ini yang tidak terlihat mata, dia akan di garis putus-putus ya. Nah ini tadi yang saya jelaskan tadi, gedung tadi. Kemudian ini 3 titik hilang, ini dia seperti ini. Ya. Nah ini sebenarnya proses perspektif itu, kalau yang sesungguhnya ya, proses perspektif sesungguhnya, kalau kita berdiri di sini ya, ini M ini mata ya, P ini kakinya. Jadi tinggi PM ini tinggi mata dari kaki, dari bidang tanah ya. Dan ini adalah garis tanah. Lalu ini bendanya di sini nih, objek bendanya. Objek bendanya di sini, ketika mata kita melihat titik A, titik B, titik C dan titik D ini yang berupa gambar bidang, mata kita menangkapnya dia akan lebih kecil ya, dia akan lebih kecil. Dia ada di bidang gambar A, B, C, D ini. Dia akan lebih kecil dari yang sesungguhnya. Kira-kira gitu ya. Ininya ilustrasinya. Nah, ini bidang tanah, tadi ada bidang tanah. Ini bidang tanah, kemudian garis tanah, bidang objek,
kemudian ini horizon. Horizon ini adalah garis maya, ya, garis maya yang terbentuk dari pandangan mata kita. Kalau kita melihat ke kiri atau ke kanan, dia akan terbentuk garis horizon, ya, akan terbentuk garis horizon. Nah, ini bidang gambar, ini benda air tadi, ini garis tanah, ini bidang tanah, kemudian ini pandangan mata kita dari berdiri di atas bidang tanah, ini mata kita. Nanti tadi garis horizon itu pas dia dengan mata kita. Kalau kita menoleh ke kiri, dia akan terbentuk garis ini, menoleh ke kanan akan terbentuk garis ini. Di bidang tanah, bagian yang berfungsi sebagai area pengamat berada, bidang objek, bagian yang berfungsi sebagai area benda atau objek yang digambar berada, bidang gambar fungsinya sebagai area garis horizontal dan titik lenyap atau titik hilang, ya, berada untuk menempatkan hasil gambar pada dan posisi antara pengamat dan objek. Nah, tadi garis tanah itu garis perpotongan bidang objek dan bidang tanah secara tegak lurus berfungsi sebagai katalisator di dalam proses perspektif untuk mendapatkan gambar perspektif dari objeknya. Pengamat ini orang yang terlibat langsung sebagai subjek yang melihat gambar horizon tadi, gambar benda tadi, ya. Kemudian ini horizon garis maya merupakan tempat titik-titik mata apabila pengamat memandang ke depan dengan arah datar lalu memandang ke kiri dan ke kanan, maka terbentuk garis horizon. Objek ini benda yang akan kita gambar, ya. Benda yang akan kita gambar itu objek. Nah, kalau titik lenyap atau titik hilang ini, dia titik yang terletak pada garis horizon, ya. Jadi titik lenyap atau titik hilang ini dia suatu titik yang terletak di garis horizon terjadi karena adanya garis dan bidang yang arahnya tidak frontal terhadap bidang pengamat. Nah, ini untuk lebih jelasnya lagi, ini proses perspektif setelah menjadi satu bidang datar. Kalau ini 3 dimensi, ya. Yang tadi gambar ini dia 3 dimensi, kita menggambarkan seperti ini. Nah, ini gambarnya dia menjadi 2 dimensi. Jadi garis horizonnya ini yang 3 dimensi tadi disederhanakan menjadi seperti ini. Ini garis horizonnya, kemudian ini titik hilangnya, ini garis tanah tempat orang berdiri, tempat pengamat berdiri, ini matanya. Ini jadi tinggi mata, ya, tinggi mata dari garis tanah ini. Nah, ini bidang objek, ya. Jadi kalau garis ini AB, kita mau gambar perspektifnya, dia kebetulan ini garis, ya, garis yang bentuknya miring. Kalau dia lurus dia nggak bisa digambar, ya, nggak bisa digambar. Ini miring seperti ini, dia akan diproyeksikan ke sini, ya, menjadi gambar perspektif A aksen dan B aksen. Caranya adalah ini garis AB ini di apa namanya, kemiringannya diterusin, ya, ke sini, kemiringannya diterusin ke sini, kemudian ini kemiringan ini sejajarkan dengan tarik garis ini ke sini, ya, sejajarkan aja. Jadi dengan ini sejajar nih, AB sejajar dengan MV1, ya, garis AB sejajar dengan MV1. Nah, setelah garis AB sejajar MV1, titik A ini akan kita proyeksikan ke V1, ya, karena kemiringannya gini, kita proyeksikan ke V1. Kemudian titik B juga kita proyeksikan ke V1. Nah, untuk mendapatkan A aksen dan B aksen,
titik hilang kedua itu ada di mata. Ya, titik hilang keduanya ada di mata. Jadi titik A ini tarik garis ke mata. Tarik garis ke mata, titik hilang B tarik garis ke mata. Jadi pertemuan garis ini sama garis ini ya, ini menjadi titik A aksen. Pertemuan garis ini dengan garis ini menjadi B aksen. Itu proyeksi perspektif objek yang berbentuk garis AB. Nah, ada lagi contohnya, ini objek yang berbentuk bidang. Ya. Dengan objek berbentuk bidang ABCD yang bersudut. Jadi ini mempunyai sudut ya. Kalau saya buatkan sudutnya itu dia seperti ini. Jadi dia, nah ini sudutnya nih. Ini sudutnya, nah ini sudutnya. Ya. Jadi kita menggambar, nah dia. Jadi ini sejajarkan BC ini sejajarkan sesuai ukuran, kemudian tegak lurus, kita buat tegak lurus, kemudian bisa tergambar garis AB seperti kita waktu di proyeksi dulu ya, tegak lurus lagi, ketemu garis AD, kemudian DC kita ketemu lagi garisnya setelah tegak lurus. Nah ini cara menggambar bidang objek di cara menggambar objek di bidang objek ya. Nah ini kemiringannya ini udah sesuai ya. Nah untuk mendapatkan garis ini MV2, untuk mendapatkan garis MV2 ini AB ini sejajarkan, garis AB sejajarkan di sini. Ya. Garis AB sejajarkan. Kemudian untuk mendapatkan MV1 garis AD atau BC kita sejajarkan. Dapatlah ini dari titik mata, kita tarik sembarangan aja dapat P1. Dari titik mata tarik sembarangan tapi sejajar ya, sejajar dengan AB, ini dapat MV2. Nah setelah titik hilang ini dapat, lalu kita gambar titik A-nya ya. Untuk menggambar titik A ini dia tarik garis lurus ke sini. Jadi garis AB ini lurus ke sini mentok di garis tanah. Dari garis tanah ini karena kemiringannya sama dengan ini, dia akan diproyeksikan ke P2 ya. Jadi ini garis mayanya, garis proyeksinya P2. Nah, untuk mendapatkan A aksen ini, kemudian ini A aksen ini kan terbentuk dari titik A ini didapat dari garis AD dan BD ya. Jadi dari AD ini tarik garis ke sini. Kebetulan ini dia dari sini lurus dia ke V1 ya. Nah, lurus ke P1 dapatlah titik A. Nah, untuk mendapatkan titik D ini tarik garis ke sini ya. Tarik garis ke sini, kemudian ini ditarik garis ke titik V2. Nah, yang AD, arah AD tadi arah DC, yang arah AD ini tarik garis dia ke sini, kemudian ke P2, lalu yang dari AD ini ketemunya di sini ke P1 ya. Ini D-nya kita tarik garis ke sini, didapatlah D aksen ya. Untuk mendapatkan garis C ini
kemiringannya sama dengan ini ya, sama dengan MV2, tarik garis ke sini, tarik garis, kemudian ini diketemukan dengan P2 ya. Nah, untuk mendapatkan titik C ini CB kita lurusin aja garisnya sampai mentok di garis tanah. Kemudian dari garis tanah ini kita ke P1. Nah, pertemuannya dari sini, kemudian dari sini ke sini dapat B aksen. Nah, untuk C begitu juga. C ini ke sini, ini ke sini, ke P2. Nah, ini C dapat di sini. Dari garis CB ini diteruskan, kemudian ke P1 dapat garis C. Nah, inilah gambar bidang perspektifnya ya. Yang tergambar dia tidak sama dengan benda aslinya ya. Dia mengecil. Nah, dia mengecil. Nah, kalau objeknya berbentuk benda 3 dimensi, ini dia ada contoh ya. Jadi ada benda 3 dimensi seperti ini ya. Nah, ini AE, karena ini tanpa atas ya, denah, yang terlihat itu bidang ya. Jadinya sebenarnya yang terlihat bidang apa namanya? Bidang EFGH ya, karena di atas ini EFGH. Nah, ini hanya dalam bentuk bidang, tapi dia sebenarnya benda ya, 3 dimensi. Nah, cara menggambarnya gimana? Pertama kita cari titik ABCD dulu ya. Untuk mendapatkan titik ABCD sama seperti tadi, ini garis AB kita teruskan ke sini ya. Kemudian saya ulangi lagi. Untuk mendapatkan MV1 ini sejajarin ya, CD ini sejajarin dengan garis MP1, dapat MP1 nih. Jadi dari titik M untuk mendapatkan titik V1 ini sejajarin garisnya, kemudian didapat MP1 ya. Nah, untuk mendapatkan MV2 ini garis ini ya, garis ini, kemiringan ini dia sejajarin dengan ini. Dari titik mata ini terus kita garis kemiringannya sama dengan BC, itu didapat MP2. Nah, baru kita ngegambar bentuk perspektif bendanya seperti apa. Jadi titik A, untuk mendapatkan titik A ini dia AB ini kita teruskan sampai garis tanah mentok. Kemudian dari garis tanah ini tarik garis ke V1. Ya, tarik garis ke V1. Nah, mendapatkan titik A, AD ini teruskan ke sini. Kemudian AD teruskan ke sini. Kemudian dia karena ini kemiringannya sama dengan MV2, dia ditarik ke V2. Dapatlah perpotongan yang dari sini tadi sama yang dari sini, itu titik A nih, yang ini titik A ya. Nah, untuk mendapatkan titik B ini terusin tadi yang sama, garis yang sama tadi ya, kita pakai, kemudian proyeksikan ke P1, ya. Jadi ini udah ada garisnya sebenarnya kan, udah ada garisnya. Untuk mendapatkan B, ini garis ini BC, garis BC, tarik garis ke garis tanah mentok,
kemudian ke P2, dapatlah perpotongan di sini. Nah, perpotongan itu dia disebut titik B. Begitu juga untuk titik C. Titik C ini garis dari CD ini kita ketemuin di sini. Kemudian dia tarik garis ke P1, ya. Tarik garis ke P1. Nah, sebenarnya nih kalau kuliah online ini akan mudah dimengertinya karena kalau offline ya. Ini karena online ini agak sulit saya menjelaskannya. Cuma nanti saya kasih contohnya nanti yang ini caranya, cara membuatnya ya. Kebetulan itu tugas apa namanya, tugas yang saya berikan itu nanti saya terangin biar lebih jelas. Mungkin kalian tinggal nyontek aja nanti. Ya. Jadi titik C ini ketemu dengan sini, ya. Dari sini, kemudian dari sini ketemu titik C. Lalu titik D yang ini dari sini, kemudian dari sini DC ini terusin ke sini tadi, ini pakai garis tadi, ketemunya di sini. Nah, dapatlah ABCD sebagai bidang alasnya ya. Nah, untuk menggambarkan ketinggian dari si balok ini tinggi balok umpamanya 2 cm gitu ya. Umpama 2 cm. Jadi ini kita gambar titik DH, maksudnya titik H, kita mencari titik H ya. Jadi garis DH ini kebentuk dari dia ini apa namanya, ketinggian ini tadi yang 2 cm umpamanya. 2 cm kita taruh di sini ya. Taruh di sini 2 cm, kemudian ini tarik garis ke P2. Ya, tarik garis ke P2. Nah, lalu dari sini ini dari titik D ini ya, dari titik D ini tarik garis lurus vertikal ya, tarik garis vertikal aja. Jadi tarik garis vertikal, ketemulah titik H ya, ketemu titik H. Tadi saya ini mundur dikit, ini titik A, B, C, D kan sudah ketemu ya. Jadi kan karena dia alas bidang, ini kita iniin, kita apa namanya, kita tarik garis ABCD. Nah, tarik garis ABCD, cuma garis AB ini tidak terlihat. Garis dia putus-putus, garis AD dia terlihat. Dia tidak terlihat juga AD, ya. Dia putus-putus. Tapi garis BF, garis garis BC, garis DC ini terlihat ya. Jadi dia nggak putus-putus ya. Nah, kembali ke sini untuk mendapatkan titik H. Titik H ini naik 2 cm, ini ke V2 ya, ke V2. Nah, untuk mendapatkan titik H ini tarik aja garis dari sini ya. Oh sorry, belum begitu, bukan begitu. Saya iniin dulu. Untuk mendapatkan titik yang kita duluin titik E dulu ya. Karena titik E ini perpotongannya ada nih. Kalau titik D, titik H nanti kita buatnya. Yang pertama-tama kita buat titik E dulu ya. Titik E ini ada di sini, titik E ya, segaris dengan ini. Kemudian ini 2 cm naikin, tarik garis ke P1. Tadi kan ini ke P2, tarik garis ke P1. Jadi pertemuan dari sini ke P2 dan dari sini ke P1 itu didapat titik E.
Nah, kalau sudah dapat titik E, kita untuk mendapatkan garis AE udah bisa kan ya. AE kita langsung vertikal, garis vertikal aja kita iniin. Garis vertikal ke atas dia pasti ketemu titik garis AE. Garis AE ketemu dan ini garis AE ini nanti dia menjadi putus-putus karena tidak terlihat garis AE. Nah, untuk mendapatkan DH ini DH kan dia ada di lintasan garis ini ya. Ada di lintasan garis ini. Nah, ini jadi dia sebelahan dengan E ya. Nah, ini tinggal kita buat dari titik D ini garis garis ini nih ya. Jadi ditarik garis apa namanya, jadi maaf sebelum itu saya ini dulu, dari titik D ini untuk mendapatkan titik H ini tinggal tarik garis vertikal ke atas sampai mentok di garis yang sini nih, itu dia udah dapat titik D, titik H. Jadi titik garis DH udah terdapat juga tuh. Nah, untuk mendapatkan ini titik G supaya garis CG kita dapat, ini tarik garis ke sini tadi. Titik H ini kita iniin titik, dia ketemu di titik H. Ini dia akan ke sini nih. Nah, ini perpotongan dia dengan garis vertikal ini didapatkan titik G ya, titik G. Nah, untuk mendapatkan titik F, garis ini kan sudah ada tadi, tinggal kita buat garis vertikal aja, naik ke atas, kemudian di titik ini dapat titik F. Jadi EFGH sudah dapat gambarnya, garis HD sudah dapat, garis CG sudah dapat, garis BF sudah dapat, garis AE sudah dapat. Ini tinggal kita hubungkan EFGH, dia didapat bagian atas dari kubus tersebut. Oke, sampai sini mungkin masih bingung ya. Nanti saya perjelas lagi. Ya, ada yang bertanya nggak? Silakan, ada yang bertanya nggak? Halo. Halo. Iya Pak. Ya gimana? Ada yang masih nggak jelas ya kayaknya. Gimana Nanang? Iya Pak, belum ini Pak, belum terlalu ini ya, paham. belum. Iya. Ya, ini agak sulit memang untuk apa namanya? Untuk membuat gambar perspektif ini dengan kuliah online sebenarnya agak sulit. Iya. Karena udah jadi gambarnya sih, udah jadi prosesnya jadinya nggak ada. Nanti saya terangin ini contoh gambar yang lain. Iya, Nah, ini sekarang kalau dia bentuknya limasan ya, bentuknya limasan, ini cara membuatnya titik A ini ada limasan, ini tanpa atasnya ya, tanpa atas atau denah. Kemudian titik T ini adalah puncaknya ya, titik T ini. Jadi limasan seperti ini, kemudian didapatlah nanti ini ya, titik T ini. Caranya adalah kayak tadi lagi, pertama-tama yang kita lakukan, yang kita lakukan pertama-tama ini kemiringannya ini, jadi kemiringannya ada di sini ya. Ini kemiringan, waduh,
Nah, kemiringannya ada di sini nih, sudutnya di sini, ngebentuk sudut di sini dia. Jadi sudut ini, sudut kemiringan ini sejajar dengan ini, ya, sejajar dengan ini kemiringannya. Jadi kalau ini 30 derajat, jadi di sini 30 derajat juga, ya, sudutnya berhadapan. Jadi garis ini, garis AB AD ini untuk mendapatkan MV1 tarik garis ke sini yang sejajar dengan AD, dapat P1. Untuk mendapatkan MV2 garis CD atau garis AB ini sejajarkan di sini. Dari M ini tarik garis ke sini sejajarkan dengan base CD. Nah, ini dapat garis MP2, ya. Dapat garis MP2. Kemudian untuk mendapatkan titik A, ini titik A. Ini dari sini kemiringannya sama dengan MP2 ya. Jadi ini dia ditarik ke V2, ya. Garisnya yang apa? Yang ini titik A ini yang sejajar dengan AB ini tarik garis mentok ke garis tengah. Kemudian ini tarik ke V2 lagi. Nah, untuk mendapatkan titik A dari AD ini, ya, dari AD ini tarik garis ke sini, kemudian ke P1. Nah, ini titik potongnya dapat titik A. Ya, titik potongnya dapat titik A nih. Nah, untuk mendapatkan titik B, ini kan sudah kita buat tadi ya, garis ini ya. Sekarang kita B-nya kita ketemuin dia di sini nih. Tarik garis BC ini ke sini, ke garis tanah. Kemudian kita tarik garis lagi ke V1. Dapatlah dia titik B. Ya, titik B. Nah, untuk mendapatkan titik C, garis ini kan sudah ada ya. Titik C berarti AB ya. Garis ini udah ada ya titik C. Titik C ini garis ini sudah ada. Nah, berarti kita ketemuin dengan garis yang ke P, yang ini kan ke P1. C yang ke P2 ini tarik garis ke P2. Ketemulah dia garis apa namanya? Garis titik, maksud saya titik C. Nah, untuk mendapatkan titik C itu ini tarik garis ke sini ke P2, ini ke sini ke P1. Dapat titik D. Ini kalau kita lihat dia nanti titik AB garis kalau kita lihat bendanya ya. Ini kita garis dulu ya ABCD-nya ya. Bidang ABCD-nya kita garis dulu. Nanti garis putus-putusnya nanti dulu, belakangan garis putus-putusnya. Nah, kemudian untuk mendapatkan titik puncak, ini di titik puncaknya titik T. Titik T ini tarik garis ke sini, ya. Titik T tarik garis ke sini, kemudian ini umpamanya berapa senti gitu ya, 3 senti atau 4 senti. Ini tarik garis ke P2. Tarik garis ke P2, kemudian untuk mendapatkan puncak T ini perpotongannya dengan apa? Ini dengan ini. Ini kebetulan dia titik tengahnya ada di sini nih. Nah, ini kan di sini nih. Nih, tarik garis ya. Kemudian nih dasarnya ya. Dasarnya di sini ke P1. Nah, dari tengah-tengah ini, dari perpotongan ini, tarik garis mentok dia sampai ke garis ini nih. Dapatlah dia titik T. Ini nanti kalau seumpamanya waktunya habis ya, kebetulan ini Google Meet sama ini nih sama Zoom satu jam dikasih waktunya ya untuk gratis. Saya belum bisa beli Zoom karena kesibukannya nggak terlalu ini ya. Untuk yang kuliah online nggak kayak waktu COVID itu ini apa namanya memang banyak online ya.
Kalau karena ini yang online sedikit, makanya saya belum beli. Jadi masih cari gratisan nih. Jadi kalau nanti waktunya tiba-tiba habis, nanti saya buatin lagi linknya, kalian masuk lagi ya, gitu ya. Iya, Pak. Ya, Iya, tolong Pak. nanti masuk lagi kalau seumpamanya waktunya habis. Ini ada soal. Ini soal tugas ya, soal tugas. Jadi saya mau kasih contekan supaya bisa buat tugas. Ya. Ini apa? Denah AB, dia ini ada dua segmen. Segmen bawah dia bentuknya apa? Balok ya, balok dengan ukuran 4 cm ya, dengan balok ukuran 4 cm dan 3 cm ya, 3 cm sama 4 cm. Kemudian dia ini limasannya, Nah, ini gambar denah atau tampak atas, dan ini tampak mukanya seperti ini ya. Lalu ada soal, gambarlah perspektif bila titik A koordinatnya pada bidang tanah itu min 3, ini bidang objek ya, bukan bidang tanah ya, bidang objek, sorry, bidang objek. Ini bidang objek. Bidang objek dia min 3, min 3. Bila garis AB membentuk sudut 20 derajat terhadap bidang datar. Jadi garis AB ini membentuk sudut 20 derajat terhadap bidang datar. Ini dia seperti ini. Ini garis AB, ini A. Ya, ini A nih. Waduh, ini kalau kayak gini saya agak lama neranginnya, tapi mungkin lebih jelas kalian. Ini sekalian aja saya kasih contoh soal, sekalian kalian tinggal nyontek tugas aja nanti dia. Nah, ini A, waduh. Nggak mau ya. Sebentar. Ini titik A. Ini titik B. Ini titik C. Lalu ini titik D. Nah, kemudian dia ada limasan di atasnya ya, di atas apa namanya, di atas segmen 1 itu ada limasan seperti ini ya tadi ya gambarnya ya.
Nah, kemudian ini titik D-nya. Nggak ada kan? Ini titik T. Loh, kok hilang ya? Aduh. Wah, gimana titik T-nya nih? Wah, kayaknya justru dia nggak ini. Nah, ini titik T-nya situ ya. Nah, pertama-tama yang kita ini ngegambar ini sesuai dengan soal ya. Sudutnya ini 20 derajat ya. Sudut ini 20 derajat. Jadi ini sesuai dengan soal. Ini titik A min 3, min 3. Titik A kita buat di bidang objek ini. Objek gambarnya kita akan buat dari titik A dulu ya. Titik A ini adanya min 3, min 3, kita cari di sini min 3, kemudian kita ukur ya 3 cm, kemudian kita ukur lagi ini 3 cm ke kiri ya, jadi min 3, min 3 titik A. Nah, untuk menggambar garis AB kita lihat di sini, garis AB itu dia lebarnya panjangnya 4 cm garis AB. Garis AB 4 cm. Jadi setelah ketemu titik A, ini titik A, garis AB kita buat sembarangan dari titik A ini kita tarik ke sini, tapi dia sejajar dengan yang 20 derajat tadi. Ya. Dia sejajar dengan 20 derajat. Jadi panjangnya 4 cm. 4 cm kita ukur dapat titik B. Sampai sini paham nggak? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Ya, Pak. Paham ya? Dapat titik B. Kemudian untuk mendapatkan C, ini ukurannya kan lebarnya 3 cm. Lebarnya 3 cm, panjangnya lebarnya 3 cm. Dari sini kita buat tegak lurus nih. Ya, tegak lurus di sini. Sudutnya 90 derajat. Ke sini dapat BC kan? Iya nggak? Iya, Pak. Iya. Benar ya? Ya. Nah, ini gitu juga. Untuk mendapatkan titik D, tarik garis ke sini sepanjang 4 cm lagi. Dengan sudut 90 derajat dia. Ya, dengan sudut 90 derajat. Ya. Artinya dia tegak lurus ke sini. Nah, ini juga untuk mendapatkan titik garis AD ini tinggal hubungin aja karena titik D udah ketemu kan. Udah. Nah, untuk mendapatkan titik T ini kan dia ada tengah-tengahnya kan dihubungin ABCD tadi dihubungin, ini dapat titik T. Nah, titik T itu dia tarik ke AC kan ke BD. Perpotongannya dapat titik T. Nah, kemudian untuk selanjutnya ya kita buat ini garis ini, garis AB ini kan, garis AB ini sejajar dengan ini kan. Nah, ini kita buat di sini. Oh ya, sebentar. Di sini dibilang tinggi garis MP mata kita tadi 6 cm ya. Dengan jarak dari tepi kiri kertas 19. Jadi ini
jarak dari tepi kertas ke sini, ke garis yang vertikal ini dia 19 cm ya. Ini jadi ini saya pelan-pelan aja nggak apa-apa ya. Nanti kalau ini nanti masuk lagi, saya buatin link lagi. Nah ini kemudian ini titik P ya, ini titik P. Nah jarak MP tadi berapa tadi? Jarak MP di sini jarak MP 6 ya, 6 cm. Ini kira-kira 6 cm itu di sini deh. Nah di sini. Jadi ini titik M, mata kita di sini. Jadi ini saya buatin titik ya. Halo? Ya, kelihatan Pak. Ya, 0,05. Nah, ini titik M di sini nih, jarak apa? P ke M itu jaraknya 6 cm tadi ya, dibilang ya. Nah, ini kemudian ini